Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Di awal pembelajaran semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Let's get start. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, maupun distribusi. Pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Dan dalam pembelajaran kita ini, kita akan mempelajari 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Mari kita bahas rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Yang pertama, rumah tangga keluarga sebagai produsen. Di sini rumah tangga berperan sebagai yang menghasilkan barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah yang pertama untuk menghasilkan barang atau jasa, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan, dan yang ketiga untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di sini seperti hutan, tanah, barang tambang, dan lain-lain. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang penting bagi seorang produsen, dan imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh produsen atas pemakaian sumber daya alam adalah berupa sewa atau rent. Kemudian, faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Lalu apa imbalan atau balas jasa dari tenaga kerja ini? Dan ternyata ketika produsen menggunakan tenaga kerja, mereka akan memberikan imbalan berupa gaji ataupun upah. Untuk faktor produksi yang ketiga adalah kapital atau modal. Modal sangatlah penting bagi seorang produsen untuk memproduksi barang ataupun jasa. Dan balas jasa dari modal yang diberikan yaitu bunga atau interest. Selanjutnya, faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau skill. Keahlian di sini seperti penguasaan teknologi, kemampuan manajerial, dan kemampuan untuk memproduksi. Dan balas jasa yang diterima seseorang ketika seseorang itu memiliki keahlian khusus, maka mereka akan mendapatkan imbalan berupa laba atau profit. Selanjutnya, tentang kebijakan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang sudah dibuat oleh produsen kepada konsumen. Faktor-faktor dari distribusi adalah yang pertama, produk, pasar, produsen, dan juga perantara. Dan ini adalah kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi di sini merupakan kegiatan yang mengkonsumsi suatu barang yang bisa mengurangi nilai gunanya dan juga menghabiskan, tentunya untuk pemenuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat harga barang atau jasa, dan juga status ekonomi keluarga. Materi selanjutnya yaitu pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, peran dari pelaku ekonomi perusahaan. Peran dari pelaku ekonomi perusahaan yang pertama adalah perusahaan sebagai produsen. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan selalu menghasilkan suatu barang atau jasa
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, rumah tangga perusahaan sebagai distributor, yaitu perusahaan melakukan proses penyampaian hasil produksi kepada konsumen. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengadakan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, membuka agen atau cabang, dan juga memiliki armada angkutan. Dan yang terakhir adalah rumah tangga perusahaan konsumen. Kegiatan ini berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan antara lain adanya pengadaan bahan baku, pengadaan alat atau sarana produksi, dan juga pembayaran upah karyawan. Dari kedua pelaku ekonomi tersebut kita bisa melihat perekonomian dua sektor. Di situ kita lihat aliran yang pertama, rumah tangga keluarga itu menawarkan faktor produksinya berupa tenaga kerja, modal, lahan, dan keahlian kepada perusahaan. Dan perusahaan akan memberikan imbalan atau balas jasanya berupa upah, gaji, bunga, sewa, dan lain-lain. Dan yang aliran yang kedua itu perusahaan itu menawarkan barang atau jasa. Dan rumah tangga itu akan ada pengeluaran untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.